Seseorang terhormat jika ia menjauhi perbantahan, tapi terlihat bodoh jika membiarkan amarahnya meledak. Rancangan di dalam hati manusia seperti air yang dalam. Orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Gubahan Amsal 20 ayat 3, 5. Saudara-saudaraku dalam kemanusiaan, teks tadi saya ambil dari bagian ini. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang setia siapakah menemukannya? Saudara-saudara dalam kemanusiaan, dari teks yang telah kita baca tadi, pesan dari Raja Salomo, atau mungkin Anda kenal sebagai Nabi Salomo. Pernahkah kita tidak bertemu dengan orang-orang yang tak pernah membantah kata-kata dari kita? Kita tak pernah berjumpa dengan mereka, katakanlah suami, istri, anak, kekasih, atasan, bawahan, adik atau kakak atau saudara atau siapapun dia yang benar-benar menunjukkan bantahan yang halus ataupun kasar terhadap hampir semua orasi dan narasi yang keluar dari dalam diri kita. Atau sebaliknya, kita menjadi orang yang selalu menunjukkan bantahan. Ini bukan kritik atau kritisi, tapi bantahan. Apapun itu, benar atau salah, yang utama, reaksi kita yang utama adalah membantah. Kritik selalu menunjukkan kemampuan untuk melihat celah-celah kelemahan. Kritisi juga itu, tapi kritisi biasanya dilanjutkan dengan solusi cerdas untuk memperbaiki. Kalau membantah, tidak melihat sisi lemah atau kekurangan atau lebih, tapi tetap saja membantah dan tidak perlu menunjukkan solusi. Yang penting melawan, yang penting bantah. Nah, itu terjadi juga pada masa Salomo, sehingga Salomo menunjukkan bahwa orang seperti itu menimbulkan amarah dan juga kebodohan. Nah, bedanya dengan hal-hal yang baik atau rancangan kata-kata yang baik yang ada di dalam hati, di dalam diri, sehingga diungkapkan secara pelan, pasti, terstruktur,
serta menunjukkan hasil olah pikir yang bermanfaat kepada siapapun sesuai dengan konteks. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, jika sikon seperti itu terjadi, entah kita sebagai orang yang suka membantah atau kita berhadapan dengan para pembantah, maka tentu hal yang sering kali muncul adalah apa yang disebut menjengkelkan, ya, memuakan, pinginnya begini, kata orang, ingin lempar dengan batu, dengan meja, dengan kursi. Lalu kalau kita berhadapan dengan seperti itu, kemudian kita juga menunjukkan bantahan yang lebih keras sambil menunjukkan nilai diri orang itu penuh dengan kebodohan, kita mencercanya, kita mencaci, kita menunjukkan poin-poin yang sebetulnya si pembantah itu tidak tahu, tidak bisa apa-apa. Nah, ia pun juga tetap saja membantah sambil mengungkapkan hal yang sama, yang lebih menyakitkan, lebih menjijikkan, bahkan menyerang diri kita, kepribadian kita, keluarga, dan seterusnya. Nah, jika model bantah melawan perbantahan, bantahan melawan perbantahan, bantah melawan bantah, itu tidak pernah selesai, tidak pernah finish. Ujung-ujungnya justru akan muncul permusuhan, marah, atau bahkan perang terbuka antara keduanya, antara kita dengan orang yang suka membantah itu. Ya, ujung-ujungnya bantah lawan bantah tadi menciptakan sesuatu yang menghancurkan. Damai dan perdamaian bisa hancur karena bantah dan perbantahan, kebodohan dan bodoh dan kebodohan. Bang Amsal menunjukkan bahwa ada korelasi antara bantah dan perbantahan dan bodoh serta kebodohan. Nah, dua hal tadi berlanjut kepada hancurnya damai dan perdamaian, hancurnya sukacita, hancurnya interaksi antara kita, antara seseorang dan sesamanya. Jadinya, saudaraku yang kekasih, jika ingin dalam konteks kekinian, tentu saja jika ingin menunjukkan sesuatu yang baik dan benar dalam hidup dan kehidupan, jika ingin menikmati hidup dan kehidupan dengan durasi yang lama, menjadi orang yang penuh sukacita, punya damai, membawa perdamaian untuk siapapun, maka mari kita hindari bodoh dan kebodohan, kita hindari bantah dan perbantahan, sehingga tercipta damai dan perdamaian, sehingga tercipta sukacita, damai sejahtera, tercipta interaksi sosial yang penuh dengan keakraban, persaudaraan, saling memperhatikan, menolong, dan lain sebagainya. Jadi pas kan, Bang Amsal sudah pada masa lalu sudah memberikan pesan kepada kita agar
mampu memiliki hidup dan kehidupan dengan baik dan benar hanya karena menghindari bantah dan perbantahan, hanya karena kemampuan untuk tidak memperlihatkan bodoh dan kebodohan. So, hal yang gampang itu mari kita laksanakan dalam kehidupan kita. Tuhan jadikan kami sebagai orang-orang yang mampu menahan diri dalam rangka membangun hubungan sosial dengan orang lain, sehingga tercipta damai dan perdamaian dengan sesama.